Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak serta ibu-ibu sedaya, komunitas Hum Syairin Sima Al-Aqsa ingkang kula hormati, sebelumnya mari kita panjatkan puja dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala bila pada kesempatan sore hari ini kita diberi banyak kenikmatan bisa bertemu berkumpul di majelis untuk mencari ilmu di rumah saya. Dengan keadaan yang baik ini, sebelumnya mari kita syukuri bersama-sama dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu sahabatnya besok di hari yang berkiamah. Amin Allahumma Amin. Untuk mengawali pertemuan sore hari ini di kegiatan rutin minggu keempat, ini tepatnya di tanggal 26 Maret 2023, mari kita niatkan bersama, kita sikapi bersama bahwasanya thalabul ilmi ini adalah hukumnya wajib, dan segala sesuatu yang wajib itu harus kita luangkan waktu, harus kita ikuti, karena kita mengacu daripada arti takwa itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Maka kemarin sempat saya singgung terkait apa-apa yang menjadi kewajibannya, termasuk mencari ilmu, termasuk dakwah, termasuk dalam keluarga itu kewajiban istri, kewajiban suami. Kalau kita bicara perintah Allah, kita bicara kewajiban yang sudah termuat ataupun yang sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an, itu tentunya banyak sekali. Mungkin kita belajar sedikit demi sedikit. Makanya itulah arti pentingnya kita disuruh untuk mencari ilmu dan bahkan hukumnya wajib. Disitulah tujuan Allah menciptakan kita. Makanya kita untuk mengulang biar kita teringat-ingat, karena apa? Modal untuk kehidupan ini adalah kita harus punya bekal. Bekalnya apa? Tidak lain adalah ilmu, karena sebagai bekal kehidupan dunia ataupun akhirat. Dan tidak kalah pentingnya, di samping kita berkewajiban mencari ilmu, tentunya kita juga berkewajiban untuk berdakwah ataupun menyampaikan kebaikan, berbuat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan sudah jelas sering kita bahas terkait dengan dakwah itu tentunya bukan tugas seorang kiai, ustadz, santri ataupun ulama, namun tugas umat Islam, tentunya adalah tugas kita semuanya. Makanya di sini kita berbagi, silakan Bapak Ibu sekiranya bisa menggandeng, mengajak temannya, kita ajak dalam pertemuan untuk mencari ilmu, dan kita niati bersama-sama sesuai dengan konteks Islam, karena Islam itu adalah kuncinya. Sering saya sampaikan di awal, Islam itu adalah mengandung makna selamat, dan targetnya adalah untuk menyelamatkan diri kita sendiri dan untuk menyelamatkan teman kita ataupun saudara kita. Jadi Islam itu adalah selamat untuk diri kita dan orang lain. Intinya di situ. Maka untuk mengulas ataupun mengawali, mari kita renungi, kita niati bahwasanya kita semua di sini podo bodone, podo gobloke. Jenengan sedaya nggih bodho, kula nggih bodho. Karena apa? Di situ jelas-jelas dalam sifat Allah, di situ dijelaskan bahwa yang pandai hanya Allah dengan sifat ar-rasyidnya. Maka ketika kita mengaku pandai, berarti kita tersesat ataupun tergelincir. Maka untuk mengawali kaitannya dengan pengetahuan ataupun materi, biar kita bisa lebih dewasa dalam hal untuk mencari ilmu, maka kita awali untuk ilmu. Mati deh.
Gak bisa. Ayo, Bentar sih Mas Sumber. jadi untuk mengawali kita persiapkan, kita tanamkan dalam batiniah kita sebagai bentuk rasa kita itu memang mengakui tidak punya daya, kita tidak bisa apa-apa, yaitu sering saya ulang-ulang biar kita tertanam dalam batiniah kita bahwasanya dalam kita mengikuti materi tersebut kita harus selalu mengawali dengan sujud syukur, dengan rasa syukur, karena apapun yang terjadi di sini tanpa nikmat Allah, tanpa peran serta Allah, tanpa kehendak Allah, tanpa hati kita dibuka Allah, tidak mungkin kita semua bisa melakukan kegiatan seperti ini. Dan Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua tidak mungkin bisa rawuh ke sini. Kira-kira bisa tidak tanpa ada peran serta Allah jenengan rawuh teng mriki? Tidak bisa gitu. Karena apa? Mungkin lemes lah, loyo lah, pemenang poso, mungkin rasa-rasa lah dan sebagainya. Tapi insya Allah ketika Allah memberikan nikmat, Allah menghendaki, Allah membuka hati kita, akhirnya kita akan dikehendaki kita akan bisa menghadiri dalam hal kajian ataupun kita sharing untuk bertukar pikiran, untuk menyampaikan masukan, untuk menyampaikan konsep-konsep yang memang panjenengan semua sekiranya perlu disampaikan bersama ataupun kita kaji bersama. Ini langkah awal, alhamdulillah. Jadi kita diberi kenikmatan, diberi kekuatan. Terus untuk yang keduanya adalah lebur sirna. Artinya lebur sirna sering saya sampaikan ini biar terulang-ulang, biar tertanam bahwasanya kita itu tidak siapa-siapa. Kita hanya sebagai media. Hanya Allah lah yang punya kekuatan. Jadi biasanya kita tolabul ilmi, kita kajian ini adalah kehendak Allah. Jadi bukan karena kekuatan, kemauan ataupun bukan karena daya kita. Terus karena tadi adalah karena nikmat, karena kekuatannya, maka kita hanya sekedar mengikuti saja. Bahasa Jawane nderekne kersa kersane Gusti Allah. Jadi ketemunya di sujud istiqomah. Maka di sini kita perkuat dengan lafaz yang memang jelas-jelas di situ memang harus kita mengikuti adanya, yaitu la haula wala quwata. Jadi jelas di situ tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan kecuali atas seizin Allah. Dan ini mungkin kita singgung sekilas-sekilas saja terkaitannya kewajiban menuntut ilmu. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi tuntutlah ilmu dari bayi hingga meninggal, hingga masuk liang lahat. Ini jelas kewajiban menuntut ilmu. Ini saya gerak-gerak saja karena untuk mengulang saja biar jenengan bisa termemori, bisa terbuka memori nih. Terus di sini keutamaan menuntut ilmu. Jadi keutamaan menuntut ilmu di sini jelas keutamaan ilmu dan orang-orang yang mempelajari. Di situ dijelaskan ilmu itu adalah warisan Nabi. Jadi Rasulullah itu bukan mewariskan harta benda, tapi mewariskan ilmu. Dan ketika ilmu itu kita ikuti, maka jenengan akan tahu buah hasilnya seperti apa ketika kita mengikuti jejak Rasulullah sesuai dengan ajarannya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Allah memerintahkan Rasulullah untuk meminta kepadanya agar ditambah ilmunya. Bukan ditambah harta bendanya, tapi ditambah ilmunya. Terus yang ketiga, menuntut ilmu adalah salah satu jalan menuju surga. Jadi kita kalau mau masuk surga, modalnya ilmu, bukan kekayaan. Kekayaan tanpa ilmu akan binasa dan akan terjerumus di situ. Terus yang keempat, Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu baik di dunia maupun di akhirat. Ini salah satu keutamaan ilmu. Berikut, Allah menginginkan kebaikan untuk orang-orang yang berilmu. Terus di sini tadi sudah tak singgung makna Islam. Islam itu jelas ya, tujuan akhir adalah selamat. Di situ berarti bermula dari kata aslama yuslimu islaman, tunduk, patuh dan selamat. Islam berarti kepasrahan dan ketundukan secara totalitas kepada Allah. Jadi kita tidak usah ragu-ragu, kita pasrah secara totalitas. Orang yang beragama Islam berarti ia pasrah dan tunduk patuh terhadap ajaran Islam. Jadi seorang muslim berarti juga harus mampu menyelamatkan diri sendiri, juga menyelamatkan orang lain. Jadi tidak cukup selamat, tapi juga menyelamatkan. Itu inti ajaran Islam ada di rukun Islam, dan uraian rukun Islam mestinya panjang sekali terkait dengan bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mampu. Jadi ketika kita uraikan panjang. Nah, makanya
nanti kita renungi ini untuk mengingat-ingat materi yang kemarin. Terus ketika kita sudah mendapatkan materi, maka kita silakan kita evaluasi diri kita masing-masing. Sampai di manakah tingkatan akidah kita? Jadi di situ akidah itu ada 4 tingkatan, tingkat taklid, tingkat awal. Ini sering kita ulang-ulang. Jadi seorang itu yang sumber keyakinannya adalah dari seorang yang dipercaya, misalnya dari kiai ini, tokoh agama dan lain sebagainya. Terus yang tingkatan kedua tingkat yakin. Jadi orang itu memperoleh keyakinan dari dalil dan bukti yang jelas. Akan tetapi belum mampu menghubungkan antara objek keyakinan dengan dalil yang diperolehnya, sehingga masih mudah terkecoh. Misalkan kemarin melakukan kesalahan karena belum kuat, akhirnya kena pengaruh melakukan kesalahan lagi. Satu misal mengambil riba. Terus yang lainnya mungkin yang kaitannya dengan larangan-larangan Allah. Mungkin banyak di situ bisa kita kembangkan lewat mungkin kreatif kita masing-masing. Yang ketiga tingkat ainul yakin. Tingkat ainul yakin itu orang itu sudah mendasar pada dalil rasional, ilmiah dan mendalam, yang telah mampu membuktikan hubungan antara objek keyakinan dengan dalil-dalil yang ada, dan orang tersebut mampu memberikan argumen. Jadi itu sudah kuat untuk mempertahankan akidahnya. Namun ini yang tingkatan paling tinggi, tingkat hakul yakin, yang mungkin target kita untuk menuju ke situ, untuk menuju tingkatan yang tingkat akidah kita tertinggi, untuk bekal kita menghadapi kehidupan dunia ataupun akhirat sebagai bekal ke depan. Jadi mereka dapat membuktikan hubungan antara objek keyakinan dengan dalil yang ada, juga mampu memberikan argumen rasional dan menemukan serta merasakan keyakinan tersebut melalui pengalaman agama yang dirasakan. Jadi sudah kuat, mau dipengaruhi, mau diapa-apakan tidak terkecoh. Jadi sudah luar biasa kalau yang tingkatan di tingkatan tersebut. Terus kita lanjut, yang lanjut nanti. Ini ya. Ini mungkin kita menginjak masuk ke materi. Jadi nanti insya Allah saya akan mengajak belajar bersama. Jadi bukan berarti saya di sini itu yang mempunyai lebih, tidak. Kita dalam hal konteksnya kajian ini adalah kita belajar bersama. Nanti kita resapi, kita renungi bersama, kita kaji bersama. Tujuannya apa? Tujuan akhir adalah seperti yang kita sampaikan, bagian dunia akhirat dan keselamatan dunia akhirat. Jadi memang dalam hal ini saya sering menyampaikan bahwasanya dalam pembelajaran kita nanti yang hasil akhir itu kita tidak ada, karena kita ciptaan. Yang ada cuma Allah dan kehendaknya. Maka ketika kita bicara tentang Allah dan kehendaknya, maka semua aktivitas, semua perjalanan itu adalah atas dasar ikut serta ataupun bahkan Allah lah yang memegang peranan ataupun yang menentukan semuanya. Jadi misalkan kita melakukan aktivitas seperti hanya kita kajian seperti ini, karena kita itu tidak ada, karena ini hanya Allah dan kehendaknya. Berarti kajian ini adalah atas dasar karpe jenengan atau karpe sinten Pak Bu? Karpe Allah gitu. Berarti karpe Allah. Karena kita pada hakikatnya tidak ada, kita hanya ciptaan. Dan ketika jenengan itu melakukan aktivitas, banyak dicontohkan, misalnya jenengan itu misalnya dodol baju. Kalau dodol baju itu pada hakikatnya secara batinnya, karena kita itu ciptaan, berarti sing dodol baju sinten. Karena yang jual baju itu adalah atas dasar karpe Allah, dan tanpa ada peran serta, tanpa ada kekuatan Allah, pasti tidak bisa akan terjadi. Maka dalam bahasa ini bahasa untuk internal kita sendiri, bahasa ke dalam. Berarti secara batiniah, secara keyakinan,
berarti Mbak Sri niku ora dodol klambi, sing dodol adalah Allah. Maka ini sedikit kalau kita bicara ke situ, kita ikuti alirannya Siti Jenar. Kalau Siti Jenar itu kan kadang-kadang waktu di sejarah ya, meh ketemu Siti Jenar ra ono sing ono aku, ya wis meh ketemu aku ra ono sing ono Allah. Jadi itu dikandung maksud dengan jual baju itu adalah karena kekuasaan Allah. Maka kalau kita ambil contoh ya, berarti sing betul baju itu Allah, yang beli baju itu karepe Allah. Jadi disitulah ketemu nih, yang ada itu hanya Allah dan kehendak Allah. Nah, ini memang kita di atas syariat ya, kita bicara ke hakikat yang mungkin kita untuk meningkatkan kesabaran kita. Karena nanti ketika kita sudah tahu materi ini, kita tahu konsep ini, nanti kita akan tertanam sifat kita yang sabar dan ikhlas. Karena apa? Nanti akan terjadi pemahaman misalnya kulo dipisui Mbak Sri misalnya, berarti sing misui kulo sapa? Allah. Sing dipisui sapa? Misui karepe Allah. Sing dipisui duwe sapa? Duwe Allah. Maka nanti semuanya itu akan terurai seperti itu. Akhirnya kita akan enjoy. Kita akan menghilangkan rasa. Akhirnya walaupun kita difitnah, kita dipisui, kita dihujat, kita akan nyaman, kita akan damai, kita akan merasa tenang. Nah makanya sering saya sampaikan, sering saya contohkan, kadang-kadang ketika kita mau berpikir nyaman, awake dhewe iki kabeh jane diutang ora to. Ini secara manusiawi kita punya hutang, tapi secara hakikatnya ketika kita yakin hutang kita karepe sapa Bu? Karepe Allah, karena kita tidak punya daya, karena kita kembali ke la haula. Terus hutang duwe sapa Bu? Duwe Allah, karena semua orang itu tidak punya uang, hanya titipan amanah. Nanti sing bayar sapa Bu? Allah, karena semua itu adalah Allah yang punya. Kita hanya media, kita hanya ciptaan. Maka dalam hal ini sesuai dengan perintah Allah, kita kewajibannya cuma apa? Kita usaha, ikhtiar, berdoa. Jangan kita berpikir negatif. Awalnya duit utang, sing utang awas, sing utang duit awas, sing nyari duit sampai duit turu-turu enggak bisa. Oke. Nanti enggak lama-lama persepsi gitu loh ya, enggak bisa. Kita harus memenuhi syariat, karena di sini nanti saya bahas, saya ungkap. Karena dalam tingkatan ilmu itu di situ ada urutan yang pertama syariat, thariqah, hakikat, makrifat. Jadi ada 4 komponen nanti biar tak bahas sedikit di situ. Setelah itu nanti kita kaji bareng, sing tidak paham nanti ditanyakan. Makanya kadang-kadang kan perlu pemahaman bersama gitu. Mungkin saya ora paham. Lah aku ngapus sih wong ya sampai wah Pak Uji. Kan ngoten gitu, pasti ada ini dalam hati nurani pasti ada. Lah aku ame utang riba berarti karepe Allah uji lah. Pasti ada pemikiran seperti itu. Nanti bisa dibahas, namun sebelum dibahas maka ini saya sedikit menyampaikan kaitannya dengan sifat Allah. Jadi Allah itu mempunyai sifat jamal dan sifat jalal. Jadi sifat-sifat Allah itu diantara ada sifat yang jamal yang terurai dalam Asmaul Husna, dan sifat-sifat yang jalal itu mestinya kita belum pernah meyakini ataupun belum pernah berpikir ke situ. Apakah jenengan kira-kira yakin kalau Allah itu mempunyai sifat ghadab ataupun mempunyai sifat murka, sifat marah? Percaya tidak jenengan? Nah, disinilah ketika kita mau membuka dasar Al-Quran. Jadi di sini ada banyak dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu mempunyai sifat ghadab, murka ataupun marah. Jadi diantaranya di An-Nisa ya, di An-Nisa ayat 93. Jadi di situ jelas, mari kita baca bareng-bareng biar ngantuk. Dan barang siapa membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran surat An-Nisa 93. Ini sing kondo boten kula jenengan, sing kondo Allah. Walaupun jenengan maca sing kondo boten jenengan loh, karena ini Quran gitu. Berarti Allah itu punya sifat murka, punya sifat marah. Terus
Di sini diperkuat dengan Quran surat Al-Baqarah 90. Monggo. Dan karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang pedih. Jadi di situ jelas berarti Allah itu punya sifat marah ataupun sifat murka kepada ciptaannya. Jadi ketika kita menanggapi ayat ini, Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat dari Abu Aliyah. Beliau mengatakan Allah murka kepada mereka lantaran mereka mengingkari Injil dan Isa, kemudian mereka juga ingkar terhadap Muhammad dan Al-Quran. Jadi orang-orang yang mengingkari Rasul dan Al-Quran itu sama halnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran dan hadis. Berarti apa yang ada di Al-Quran dan hadis itu adalah bentuk syariat, karena di dalamnya adalah aturan tentang tata cara kita selaku orang Islam, baik cara beribadah, cara sholat, cara bekerja, cara muamalah, di situ terurai semuanya. Bahkan cara mengatur rumah tangga, cara berkeluarga, dan bahkan cara memilih ataupun mencari pemimpin, di situ sebenarnya ada semua. Makanya dalam kajian MTR itu bahkan 80% itu Al-Quran mengatur tentang muamalah hubungan manusia dengan manusia. Maka disinilah pentingnya kita untuk melakukan kajian, belajar bareng, biar nanti kita bisa terinspirasi, bisa meningkatkan pengetahuan kita. Di sini juga ditambah oleh Quran surat An-Nur ayat 9. Mari untuk diperkuat ini. Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya istri jika suaminya termasuk orang yang berkata benar. Ternyata ini dalam keluarga juga disinggung. Maka ketika suami itu berkata benar, istri hukumnya adalah wajib untuk patuh pada suaminya. Bahkan di sini diperjelas, kalau memang tidak patuh, tentunya Allah akan murka, akan marah. Karena di situ jelas ridho Allah adalah ridho suami, gitu, Mas Eko. Nah, makanya disitulah kemarin saya kasih materi keluarga, kewajiban suami istri, biar kita tahu muamalahnya, kita tahu urut-urutannya. Kalau emang suami yang tidak benar, ya istri itu memberikan masukan biar terjadi kesepakatan bersama, biar terjadi opsi penyelesaian titik temu yang terbaik. Disitulah saya dibujuk ya, pokoknya ngerti itu ya. Jadi seperti itu. Terus diperkuat lagi surat Al-Fatihah ayat 7. Mari kita baca bareng-bareng. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Jadi ini sebagai bukti Allah itu punya sifat murka, punya sifat marah. Dengan kata lain, punya sifat jalal. Nah, disinilah kalau memang sebentar ini hadisnya sekalian tak selesaikan. Ini yang kedua adalah dasar dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya tatkala Allah menetapkan makhluknya, Dia tulis di sisinya di atas arsy bahwa rahmatku mendahului murkaku. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sebelum murka terjadi itu sebenarnya kita banyak didahului untuk memperoleh rahmat. Jadi di situ jelas ketika kita tahu dasar-dasar bahwasanya Allah itu punya sifat murka, maka dalam kehidupan itu terjawablah. Misalkan dalam hati nurani itu muncul pertanyaan, misalnya saya berbuat dengan apa yang bertentangan ataupun apa yang dilarang oleh Allah melalui Al-Quran dan hadisnya, berarti karpe Allah tidak apa puji misalkan. Jawabannya apa Bu, Pak? Karpe Allah betul. Ayo, ini jelas jawabannya sama, karpe Allah, kehendak Allah. Cuman dalam hal ini Allah itu menciptakan setan, iblis itu juga ada gunanya. Makanya ketika manusia diciptakan, jin iblis protes.
Lho kok menungso sing paling kere kok malah jenengan dadoske pemimpin Gusti kok jenengan paringi kesempurnaan akal pikiran dan sebagainya. Lah terus aku piye nasibku? Maka iblis tidak dikasih tempat, akhirnya iblis usul karo pangeran. Napa saged menungso sing iso kula ganggu, kula jak sekutu, kula jak bolone kula. Akhirnya Allah memberikan jawaban entuk sing iso-iso. Iya. Sing iso entuk jaen ra apa-apa. Makane setiap Allah menyampaikan ayat pasti didahului ya ayyuhalladzina amanu, bagi orang-orang yang percaya, sing beriman, sing percaya karo Gusti Allah. Sing ora percaya ora sah jalanke. Maka bagi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tergoda dengan sekutunya setan, maka itu masuk kelompok ataupun golongannya setan. Dan tentunya Allah untuk bisa menyampaikan ataupun mewujudkan suatu kemarahan ataupun suatu kemurkaannya itu tidak ujuk-ujuk orang langsung, pasti ada perantaranya, ada medianya. Medianya siapa? Medianya adalah setan dan sekutunya. Berarti orang sombong yang berkaitan dengan larangan-larangan Allah itu berarti karpe Allah untuk sebagai media sifat marahnya Allah. Nah, tergantung jenengan, misalnya aku ki melakukan perbuatan sing ora bener, yo karpe Allah memang jenengan itu dikarpe Allah melalui sifat jalal, sifat murka, apa pengen sing sifat mulia Allah. Kalau sifat mulia Allah kan Rahim, itu sabar, ikhlas. Nah, maka manusia itu ada dua pilihan. Kalau memang yang dipilih untuk menyalurkan sifat yang jalal ya monggo, disalurkan untuk memilih sifat yang jamal monggo. Inilah bentuk manusia itu diciptakan untuk memilih, dan ini tidak bisa dipaksakan. Dan bahkan dalam materi kita di MTR besok itu neraka itu sebagian besar yang penghuninya adalah jin dan manusia. Naudzubillah min syai'in. Sebagian besar. Berarti manusia-manusia yang masuk surga itu yang terpilih itu cuma sebagian kecil, karena ada ayat yang menerangkan seperti itu. Kira-kira ngoten apa boten? Nah, makanya inilah Allah selalu memerintahkan untuk mencari ilmu itu untuk bekal kita ke depannya. Ini sekilas terkait dengan dasar-dasar dasar-dasar kaitannya dengan sifat marah ataupun sifat murka Allah. Terus di sini tadi saya sampaikan ya di awal sudah tak singgung. Jadi untuk tingkatan ilmu kita untuk umat Islam, jadi untuk pengetahuan Islam, sebenarnya kita itu ada tingkatan syariat, thariqah, hakikat, dan makrifat. Kalau kita berhenti di syariat, mungkin kita akan tergelincir dan bahkan tidak sampai. Disinilah pentingnya ilmu. Maka dari ketiga empat kriteria ataupun tingkatan ini kita harus jalan bersama, kita jalan bareng. Jadi seperti halnya syariat ini, kita itu kalau kita cermati itu syariat itu sebuah kendaraan, Pak. Artinya sebuah kendaraan itu di dalamnya itu ada aturan atau hukum yang mengatur. Satu misal ya, syariat itu nanti akan diatur. Ada hukum, ada aturan yang mengatur di dalam Al-Quran dan hadis. Yaitu tentang aktivitas yang kita kerjakan, kita jalankan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi itulah syariat. Jadi itu bagian kita itu syariat itu baru di kendaraan. Nah, nanggone bis Mas ya nang jero bis ya. Jero bis mesti aturane ora entuk ngetokke tangan. Nah, mutah ya kresek. Nah, seperti itu. Kita itu syariat itu di situ ada aturan-aturan hukum yang mengatur tentang syariat. Terus untuk yang berikutnya, tingkatan berikutnya itu thariqah. Thariqah itu adalah jalan. Thariq itu jalan. Iya Mas, thariq itu jalan ya. Thariq itu adalah jalan. Yang mana aktivitas yang dijalankan setiap hari seperti halnya sholat, makan, puasa, zikir, dan muamalah-muamalah yang lain sepertinya cara berdagang, cara memilih pemimpin dan sebagainya lah. Semua yang diatur di Al-Quran itu adalah yang kita jalankan, itu adalah thariq.
Kalau kita cuma baru tahu aturan hukum-hukumnya saja itu syariat. Kalau kita sudah menjalankan sholat, menjalankan ini lah, itu kita mencari jalan, kita tarik. Nah, terus di situ kita tingkatkan hakikat. Hakikat itu adalah tujuan. Jadi tujuan kita itu mau kemana? Jadi kita sudah di kendaraan, sudah ada jalan, terus kita ada tujuan. Tujuannya itu gimana dan mau kemana? Jadi tujuan itu adalah pembuktian di syariat tersebut, akhlakul karimah sesuai dengan syariat yang ada. Suatu misal ya, tadi tak sampaikan. Jadi hakikat itu dalam bentuk pembuktian yang kita tanamkan dalam batiniah kita. Misalkan wayah buka, wayah ngadono sahur, mau menyiapkan masakan untuk berbuka puasa misalkan Mbak Melia masak di dapur. Ini betul hakikatnya kita bisa meresapi, kita meyakini dalam batinnya bahwasanya Mbak Melia masak di dapur untuk menyiapkan menu berbuka puasa itu tanpa ada peran serta, tanpa ada kekuatan Allah, tanpa ada kekuasaan Allah bisa masak ada? Tidak bisa. Nah, inilah berarti yang punya daya Allah. Nah, ini dalam batinnya kita tidak merasa bisa masak. Bahwasanya kita yakin bahwa merasa ini adalah karena Allah yang bisa masak. Ya cara bahasa kasarane saya masak Gusti Allah. Itu bahasa penyampaian kasarannya gitu, tapi dalam batinnya untuk menguatkan batin kita, untuk menghindari kita itu sombong, untuk kita merasa bisa masak, kita untuk menghindari kita itu punya daya, maka kita tanamkan dalam batinnya. Oh berarti saya masak orang aku, saya masak iman Gusti Allah karena kekuatannya Gusti Allah. Itu dalam batinnya seperti itu. Maka dalam syariat biar kita ada keseimbangan, maka disitulah dalam kita menjalankan syariat dan thoreko kita sertai dengan hakikat. Artinya ketika kita sholat, kita jangan bisa merasa sholat, jangan merasa bisa sholat ya. Kalau kita merasa bisa sholat, maka kita akan ketinggalan dengan tingkatan hakikat. Jadi tingkatan hakikat seperti itu, kita akan menanamkan kebatiniah kita bahwasanya segala sesuatu itu bukan karena kekuatan kita. Jadi itulah intinya untuk keseimbangan. Terus makrifat, kita untuk meningkat makrifat, jadi 4 komponen itu mestinya kita jalan bareng. Biar kita untuk menguatkan iman kita dan untuk menguatkan akidah kita. Nah, makrifat itu adalah sampai tujuan. Jadi tadi kendaraan, jalan, tujuan, makrifat itu sampai tujuan. Ketika kita sampai tujuan itu caranya gimana? Biar awalnya dhewe itu tekan tujuan. Berarti kita bisa meruh, bisa tahu adanya Allah melalui batiniah. Jadi kalau kita itu melihat Allah secara kasat mata kan tidak mungkin dan itu tidak terjadi. Tapi kalau kita secara batiniah jadinya bisa melihat tidak? Inilah tujuan akhir kita dalam hal tingkatan makrifat. Kita akan meruh, kita akan tahu adanya Allah. Berarti dengan cara apa Pak Bu? Dan awet dewi meruh secara batiniah. Kita tahu bahwasanya Allah itu ada. Berarti lewat apa Mbak Amalia? Ya lewat doa bisa. Ini secara bisa kita terima dengan nalar. Kita sebenarnya simpel. Cukup kita mengetahui diri kita dan ciptaan Allah. Coba kalau kita secara batin ya, saya itu tahu ini Mas Eka ada. Kira-kira dengan adanya Mas Eka ada enggak yang punya? Ada enggak? Yang punya siapa? Allah. Berarti secara batinnya kita tahu deh. Berarti Allah ada. Ya kan? Dari batinnya kita berarti Allah ada. Dan kita yakin Allah itu sesuai dengan sifatnya ada di mana-mana. Cuman esa. Ya toh? Nah inilah bentuk makrifat, bentuk tujuan kita. Nah nanti dalam tingkatan-tingkatan berikutnya kita akan malu dengan diri kita ketika kita akan bertindak yang tidak benar, karena Allah akan selalu tahu kita. Karena Allah itu ada di sekeliling kita, ada di sekitar kita. Misalnya aku pernah Pak Sultan, nabung berapa? Ini saya memang kita bicara dewasa ya, karena memang kita itu memang targetnya untuk mencari kebahagiaan dunia akhirat.
kalau mungkin disyariatkan kita untuk duniawi saja dan untuk tingkatan-tingkatan memang harus kita lengkapi. Jadi di situ kaitannya dengan pengenalan dalam Islam. Terus di sini saya akan tingkatkan kaitannya dengan tahapan-tahapan makom para penempuh jalan sufi. Jadi di sini Mas Mail ambil ke bukuku saya nomor 2. Jadi tahapan-tahapan tujuan akhir kita biar kita itu menjadi tingkatan yang sufi, mungkin tingkatan manusia-manusia pilihan dari Allah, karena mungkin di depan saya sampaikan jadi terkait dengan sebagian besar penghuni neraka adalah jin dan manusia, maka disinilah mungkin hanya orang-orang pilihan Allah lah yang akan menjadi calon penghuni surga, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi pilihannya. Amin Allahumma amin. Karena kalau kita berpikir akhirat, maka dunia kita juga akan dijamin ketentraman dan kebahagiaan kita. Itu pasti. Karena ahli surga tidak mungkin di nang dunia dikelerke. Pasti di dunia juga akan diopeni ataupun dijamin. Makanya ketika kita semua ini dalam tahapan kebentur-bentur, memang Allah memberikan benturan. Ini kita sepakati bersama, ini adalah bentuk perhatian Allah ke kita. Makanya sering tak sampaikan, bagikan jenengan di baju kotor ini, nak jenengan perhatian kan jenengan mesti betul mungkin buang baju mesti diopeni, mesti dicuci. Podo ketika Allah memperhatikan kita, pasti kita itu akan diupayakan Allah untuk dicuci. Cara nyuci biar dibentur-bentur ke. Kok kadang-kadang kebentur ke mulai. Termasuk Pulau Dewi ngoten, tapi semua saya syukuri, kula nikmati. Jadi kaitannya kados niku wau. Mungkin di sini sekilas untuk tahapan-tahapan makom para penempuh jalan sufi itu nomor 1 kita harus bertobat. Jadi kita ciptaan itu kita mau tidak mau pasti banyak kekurangan, banyak kesalahan, baik sesama ciptaan ataupun dengan Allah. Jadi ketika kita melanggar larangan-larangan dan tidak menjalankan perintah-perintahnya, itu pasti ada. Maka disinilah kita mengambil langkah pertama, tahapan pertama kita bertaubat. Dan ini memang untuk pembelajaran ini kita butuh kerja keras dan butuh keberanian, karena kita untuk mencari kebahagiaan dunia akhirat itu memang juga tidak ringan, kita memang berat. Jadi kita tobat. Yang nomor 2 mujahadah. Yang ketiga adalah qolwat ataupun uzlah. Nah zaman wong tua biyen do tirakat do poso. Misalnya poso 40 dina keluar dan sebagainya. Nah saiki gak usah wastar iki. Jek usah ora kira-kira saiki tirakat do poso nek zaman wong tua biyen. Belum pantes saya apa lah. Tapi ini dalam tahapan tuntunan ini nanti, insya Allah kalau jenengan mau mengikuti konsep qolwatnya itu kita tidak perlu puasa, qolwat dan uzlahnya tidak perlu berpuasa. Nanti ada panduan tersendiri. Memang ada yang ingin menjalankan qolwat. Yang keempat menjalankan itu tadi takwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dan memang takwa sendiri kemarin sekilas sudah saya bahas. Jadi takwa itu kan salah satunya bentuk tingkatan yang memang Allah sudah menjanjikan. Makanya dalam ayatnya bagi orang-orang yang bertakwa surga jaminannya, surga seluas langit jaminannya. Maka kalau orang-orang yang bertakwa itu memang jaminannya surga. Cuman takwa itu seperti apa? Gampang pangel. Kadang-kadang kan pas Jumatan, khotbah, mari kita tinggalkan iman dan takwa kita. Ini kan ada ngomong-ngomong tok, cara realisasi progresnya kan yo, ijek sering melanggar, ijek sering orang menjalani perintahnya,
Termasuk nanti sekilas tak kasih wacana untuk memilih pemimpin. Memilih pemimpin itu ternyata kita melanggar daripada perintah Allah, syariatnya. Jadi terkait dengan memilih pemimpin itu mestinya yang benar secara Islam itu apa, nanti tak sampaikan sedikit. Ini tak bahas di sini dulu. Mbak Ata, kaitannya yang ketingkatan yang kelima warok, ke-6 zuhud, ke-7 diam, ke-8 khauf, ke-9 raja, ke-10 sedih, ke-11 lapar dan meninggalkan syahwat, ke-12 kusuk dan tawadhu, yang ke-13 melawan nafsu, yang ke-14 menjauhi dengki, 15 menjauhi pergunjingan, yang 16 qanaah, 17 tawakal, yang 18 syukur, yakin, sabar, muraqabah, ridho, hubiyah, iradat, istiqomah, ikhlas, kejujuran, malu, kebebasan, zikir, futuwah, firasat, akhlak, kedermawan hati, gira, kepalian, doa, kefakiran, tasawuf, adab, tata aturan bepergian, persahabatan, tauhid, keluar dari dunia, makrifat, cinta, doa, menjaga perasaan hati, simak. Jadi ini tahapannya ada 49 tahapan. Cuma nanti saya sampaikan sedikit di awal kaitannya dengan tobat. Kaitannya dengan tobat. Jadi di sini kenapa sih kita harus awali dengan tobat? Kita didasari dengan Al-Quran hadis yang menyarankan ataupun yang menganjurkan pada tahapan-tahapan tersebut biar kita masuk dalam apa itu bisa menempuh perjalanan sufi. Dan mungkin di sini perlu saya uraikan atau tentang sampaikan sufi itu apa tuh? Aku ya ramudin masih kan sufi itu aku ya ramudin, kita belajar bareng. Sufi sesuai dengan buku panduan saya yang diberikan dari jamaah saya. Sufi itu adalah penyebutan dari orang-orang yang mendalami sufisme ataupun ilmu tasawuf. Jadi sufi itu sebutan orang-orang yang mendalami ilmu tersebut, ilmu sufisme. Nah, sufisme ataupun tasawuf itu apa? Sufisme ataupun tasawuf itu adalah gerakan Islam yang mengajarkan ilmu, cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Inilah yang dimaksud sebutan sufi, yang dimaksud dari kalangan sufisme ataupun tasawuf. Jadi gerakan Islam yang mengajarkan ataupun mengajarkan ilmu, cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan abadi. Jadi ini untuk konsep ini target akhir nanti adalah untuk kebahagiaan yang abadi. Makanya menurut saya ini sebenarnya ilmu yang memang kita nanti bisa terpilih oleh Allah, bisa mengikuti konsep ini mestinya ilmu ini nanti untuk menuju kekasih Allah. Jadi ini adalah ilmunya memang ilmu ke situ. Jadi alhamdulillah selama saya mengikuti pengajian jamaah di jamaah saya di beliau Mbah Yai itu memang yang disampaikan materi untuk tingkat dewasa ataupun untuk mencapai tingkat yang kebahagiaan abadi tadi, kebahagiaan dunia akhirat. Maka di sini diperjelas tahapannya dengan tobat ini sebagai dasar dari Al-Quran. Di sini dinas dalam Al-Quran surat An-Nur ini yang artinya, monggo kita baca bernegara ngantuk. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Terus untuk dasar yang berikutnya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Di sini jelas ayatnya, di sini di Al-Baqarah ayat 22. Terus di sini ditambahkan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik. Mari, tiada sesuatu yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala selain pemuda yang
pemuda bertaubat. Jadi tobat tingkatan pertama bagi orang-orang sufi di antara tahapan-tahapan yang dicapai penempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tobat itu tingkatan yang pertama bagi para penempuh sufi. Bagi orang-orang yang untuk menempuh kebahagiaan yang abadi, itu adalah tahapan pertama. Jadi tahapan pertama kita harus bertobat, mensucikan diri, mengakui kesalahan kita semua, introspeksi, dan tentunya nanti dengan cara apa? Dengan cara berkolowat atau beruzlah. Itu cara-cara kita untuk bertobat. Jadi hadis Rasulullah SAW, Bukhari dan Ahmad di sini menjelaskan menyesali kesalahan merupakan suatu tobat. Jadi ketika kita mau introspeksi, menyesali kesalahan kita, itu adalah merupakan tobat. Terus di sini mungkin bisa kita cermati bareng-bareng 3 syarat sahnya tobat biar kita itu tobatnya diterima. 1, menyesali pelanggaran yang dilakukan. Jadi kita benar-benar menyesali kesalahan pelanggaran yang kita lakukan. Misalnya kita itu menggunjing, memfitnah orang, menjelek-jelekan orang, kita sesali pelanggaran itu. Jangan kita ulang. Terus yang kedua, meninggalkan secara langsung penyelewengan. Jadi meninggalkan secara langsung kesalahan-kesalahan kita yang memang bertentangan dengan syariat, dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, tidak akan mengulang kembali pada kemaksiatan yang sama. Jadi dengan keadaan kesalahan-kesalahan, tindakan yang maksiat, kita tidak mengulang lagi. Ini 3 syarat. Dan tentunya bahasanya wong Jawa bahwa aja kapok lombok. Nek kapok lombok pedesen wae-wae bar dibaleni ora Bu. Malah teko tunggale nah kayak pedes enak gitu. Nah inilah harapannya biar kita diterima tobat kita tiga kriteria tersebut. Dan agungnya tobat itu di Arafah. Jadi tobat yang paling bagus itu mestinya di Arafah. Karena haji itu sama dengan Arafah. Beda dengan umroh. Kalau umroh itu tidak ada Arafahnya. Kalau umroh itu kan cuma ziarah makam Rasul. Kalau haji itu adalah Arafah. Haji itu sama dengan Arafah. Karena puncaknya haji itu adalah di Arafah. Jadi di tempat tenda-tenda yang terbentang panas, tapi saiki wis penak Bu, nak didit yang rono. Saiki ana asene wisan. Nggih, insyaallah amin, mudah-mudahan dimudahkan. Jadi itu untuk tobat yang paling abadi, paling agung itu adalah di Arafah. Karena Arafah itu haji. Haji itu adalah berasal dari kata al-hajj. Al-hajj itu artinya menuju kesucian. Makanya haji itu ketika memenuhi syarat dan rukunnya pasti dijamin akan jadi haji mabrur. Kalau di sana menjalankan syarat dan rukunnya secara benar. Makanya ketika pulang haji masih dalam waktu 40 hari, banyak orang yang berdatangan untuk minta doa dan berkahnya, karena itu masih dalam kondisi mabrur selama 40 hari. Kalau memang itu tidak bisa menjaga hajinya, maka ya wes kobong neh, lekoter neh. Nah, disitulah sebenarnya rukun Islam yang kelima. Haji itu memang di situ apa itu hasilnya. Maka kalau kita bicara haji, al-haji itu adalah menuju kesucian. Maka simake wong ngaji niku pripun? Al-haji kan menuju kesucian, menuju suci. Al-haji menuju suci. Nak ngaji niku berarti kena bahasa diselebarno ya ngatur jiwa ya ngaji. Tapi bahasa yang baku ngaji itu sebenarnya apa Bu? Menenangkan diri. Menenangkan diri kok anu. Ngarah siji. Saiki jenengan tak tekoki, jenengan nak ngetan niku tujuannya pripun? Ngetan. Ngetan berarti tujuannya menuju ke arah etan. Ngalor menuju ke lor. Ngulon menuju ke arah kulon, ngidul menuju ke ngidul. Ngaji
berarti menuju ke sucian. Karena ngaji itu berasal dari al-had, ngaji. Nga itu menuju, ji itu suci, jadi menuju kesucian. Makanya inilah pentingnya kita belajar, karena kita untuk ngatur jiwa ya iso, menuju kesucian ya iso, asalkan kita mau benar-benar mau menyerap kajian yang ada. Dan di sini sekali lagi kajian ini tidak harus saya yang mendominan acara ini, tapi monggo nanti bareng-bareng dalam kajian ada yang perlu ditanyakan, disampaikan, kita pahami bareng-bareng. Inilah fungsi daripada kajian ataupun sharing. Nah, pengajian kan kalau tanya jawab tuh Bu. Nah, kajian kita sharing tanya jawab. Ini adalah kajian biar kita tidak gagal paham. Karena apa takute? Kabeh niku karepe Allah, sing ana cuma Allah dan kehendaknya. Kabeh karepe Allah. Aku ngapusi Mbak Amalia ya karepe Allah, nanti tidak paham ke situ kan repot. Dan menurut saya untuk materi ini kita tidak bisa untuk berebut kebenaran. Karena jelas kita itu tidak ada yang benar. Kita semua adalah bodoh. Kita tidak ada yang pandai, maka kita tidak boleh berebut kebenaran. Kepandaian hanya milik Allah. Dan kita ilmu ini hanya untuk apa? Tujuan akhir adalah untuk akhlak. Setelah kita mengakhlakkan, kita tanamkan dalam batinnya, kita bisa mencapai tujuan, yaitu tadi meruh ketemu. Oh, jebule Mbak Amalia mitnah aku ki sing mitnah ora Mbak Amelia. Aku berarti Gusti Allah kabeh Gusti Allah. Saya tidak perlu marah. Nah, inilah bentuk kita tahu karena ada Allah di situ. Seperti itu. Ini sampai di sini bisa ngomong. Bisa nggih. Pokoknya kan asih rusak tekok gitu ya. Jadi kajian bareng-bareng ben penak nyaman. Jadi kok ora bertanya-tanya dalam hati. Terus di sini tobat adalah tahapan. Jadi ada beberapa tahapan. Tahapan awal di situ adalah tobat taubah. Jadi menyesali perbuatan. Ini tobat awal, tahap awal kita menyesali perbuatan kita. Aku ingin ngapusi wong, aku menyesali introspeksi gak pengen ngapusi wong meneh. Nek ojo kok sambel ya. Kok sambel lu malah wingi gak tak ngapusi wong kae iso tak ngapusane neh lagi kamu sambel. Terus yang kedua kembali. Jadi tobat yang kedua adalah kembali ataupun inabah. Berketetapan hati untuk tidak kembali pada apa yang telah dilarang Allah. Satu contoh, riba jelas-jelas dilarang Allah, kita tidak akan kembali lagi. Gitu. Di situ kita kuatkan kita. Atas ini benar. Terus tahap ketiga adalah aubah. Menepati taubat, menyelesaikan, membela orang teraniaya, tidak akan mengulang. Jadi walaupun kita susah, kita membela saudara kita yang teraniaya. Jadi ini adalah tingkatan yang ketiga. Sebentar Pak, ini. Jadi ini sebelum kita lanjutkan tobat, kita untuk biar terinspirasi sing tobat ada video. Kita buka slide video tentang kehidupan ya. Jadi langsung lagi. Sudah video terakhir. Iya. Kenapa sih kita harus berupaya dan berusaha? Jadi di sini ternyata kehidupan perjalanan hidup itu singkat Bu Pak. Nah inilah kita bisa melihat, kita bisa menginspirasi. Ini kehidupan adalah episode. Setelah episode dunia kita berakhir, maka kita akan menjalani, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu kita akan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah. Hanya Allah yang Maha tahu tentang seberapa lama. Yang pasti ia akan lebih lama dari fase dunia kita.
mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana kedua kaki ini tak akan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar dunia ini fase yang tersingkat kehidupan kita, tapi dialah fase paling menentukan. Bahagia tidaknya di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Apa yang telah engkau siapkan untuk itu? Jika gelap, kubur memeluk jasadmu yang lemah. Jika malaikat mencercamu dengan tanya. Jika engkau sendiri dikelam berhiak tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa berlantun. Bergegaslah bersimpu, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini. Jadi itu mungkin sebagai inspirasi kita semuanya. Ternyata kehidupan itu singkat, Bapak Ibu. Dan kehidupan di alam barzah, di alam kubur, ke dalam kubur tidak ada batas waktunya. Bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Dan bahkan setelah itu kita harus menghadapi dengan adanya alam penantian, alam kubur, yang mungkin kita akan dihimpit oleh alam kubur tersebut dan akan dicerca oleh para malaikat, yang nantinya kita akan dibangunkan dari alam kubur yang dari sekian ribu tahun, sekian ratus ribu tahun yang kita tidak tahu. Kita akan dihadapkan dengan hari kiamat. Alhamdulillah. Ketika kita tidak punya bekal di dunia, maka apakah bisa kita ulang waktu tersebut, Pak Bu? Bisa enggak? Tidak bisa. Makanya ini kita resapi, kita ini introspeksi diri. Berarti dalam waktu yang sekejap, paling banter kalau kita mengikuti jejak Rasul hanya 63 tahun kontrak kita. Kalau tak lebih itu mestinya bonus. Kita sudah renta, kita sudah tua, kita sudah tidak produktif. Misalnya umur 80 tahun kita sudah tidak produktif. Dan ketika kita cuma dikasih kontrak 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun, kita tidak bisa mengelak. Jadi usia itu rahasia Allah. Kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa menunda. Maka apa yang perlu kita siapkan? Kita tolabul ilmi. Karena dengan kita bisa memperbaiki diri, kita bisa memperbaiki akidah kita bisa memilih jalan yang lurus hanya berbekal pada ilmu materi dan pada upaya-upaya kita, usaha kita, kerja keras kita, ikhtiar kita, doa kita, biar kita mendapatkan ridho, mendapatkan berkah, mendapatkan hidayah. Amin Allahumma amin. Karena itulah tujuan di dunia. Karena apa-apa yang kita jalankan di dunia itu sebagai bekal besok di alam berikutnya. Di sini untuk alam berikutnya tadi disampaikan tidak lain adalah di alam barzah, alam kubur, dan alam akhirat yang akan abadi nantinya, surga dan neraka. Jadi ketika kita berpikir ke sana, mestinya kita tidak akan silo dengan duniawi, kita tidak akan dasarnya melek ya dengan dunia yang mungkin dimiliki orang-orang di luar sana yang mungkin jadi miliarder ataupun mungkin dengan iming-imingan yang pada intinya
tidak akan bisa kita jadikan bekal besoknya. Karena dalam hal ini hanya 3 bekal yang kita akan bawa ke alam bariyah dan alam akhirat nanti. Ibu-ibu, bapak, kira-kira 3 bekal itu apa? Coba. Amal jariah ataupun amal soleh. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu manfaat. Anak soleh-solekan. Mari kita kaji bersama-sama. Ilmu manfaat itu yang seperti apa menurut pemahaman panjenengan? Nanti biar tak sinkronkan, kita samakan persepsi dengan saya, kita kaji bareng. Kira-kira apa ilmu manfaat? Ilmu yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Kalau kita sampaikan, kita tularkan, seperti halnya saya menularkan ilmu ini nanti dalam pemahaman saya ini masuk amal soleh. Amal soleh kalau pemahaman saya Mbak Amalia, karena ini untuk ibadah ganjaran gitu. Ngekei ilmu wong itu ngamal, amal soleh. Kalau ilmu manfaat, saya setuju dengan Bu Yun dan Yuni. Ilmu manfaat adalah ilmu yang bisa kita amalkan ke sehari-harian. Ya, berarti apa kesimpulannya? Ilmu yang bisa kita akhlakkan. Rukun Islam yang pertama apa, Bu? Syahadat. Syahadat itu maknanya apa artinya? Sebuah kesaksian kan? Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Akhlaknya syahadat pripun, Bu? Ilmune syahadat. Untuk amal keseharian, untuk mengamalkan ilmu syahadat seperti apa? Percaya yakin bahwasanya Allah adanya satu, tidak ada Allah selain, tidak ada Tuhan selain Allah. Buktinya apa? Dalam akhlak kita. Ayo awake dhewe ben rondo iso nyambung. Buktinya apa? Ilmu ini makanya sekilas karo tak ulang ben kelingan. Buktinya apa? Ilmu ini sadar, amalan ini sadar pripun? Karena Allah itu hanya satu, kita sudah bersaksi, kita tidak boleh menduakan. Kalau kita menduakan adalah syirik. Syirik yang tertumpuk akhirnya kita jadi musyrik. Naudzubillah. Banyak orang yang tahu ilmu berperilaku musyrik dulu karena menduakan Tuhan. Tadi tak sampaikan yang pandai hanya Allah, kita semua bodoh karena Allah Ar-Rasyid Maha Pandai. Kalau kita merasa pandai berarti melanggar syahadat, tidak mengamalkan syahadat, ya kan? Karena syahadat jelas Allah hanya satu. Karena apa? Kita menjadi Tuhan kecil, menjadi Allah dua, mengaku-ngaku pandai, merasa pandai. Ini adalah bentuk Allah kecil, ini bentuk syirik. Dan nun sewu, orang yang meninggalkan syahadat, tidak mengamalkan syahadat, itu dalam bahasa Islam apa, Bu? Keluar dari Islam. Kalau orang yang keluar dari Islam alias murtad, jaminannya apa, Bu? Neraka jahanam. Alhamdulillah. Inilah pentingnya ilmu. Kalau kita cuma berhenti di syariat, kita tidak lengkapi dari 4 komponen, maka kita akan terlena, tersesat. Apakah ini di luar sana banyak kejadian seperti itu? Merasa kuat, merasa berkuasa, merasa pandai, merasa di dunia akeh, merasa jadi pengikuti akeh, merasa jadi ulama besar, merasa jadi kiai. Ada tidak di luar sana? Cuman kita tidak usah menghindar. Kita untuk materi saja kita ambil pelajarannya ya. Berarti kita yang tidak baik kita ambil pelajaran. Kita jangan terpleset seperti itu. Inilah tujuan ilmu kita untuk kajian, kita untuk belajar. Makanya inilah Islam. Saya berusaha untuk menyelamatkan diri saya sendiri, dan saya juga berusaha untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. Inilah ilmu manfaat, ketemunya apa-apa yang diamalkan keseharian. Kalau yang ditularke seperti halnya ini, saya dulu ikut punya materi tak tularke kayak gini, ini amal soleh. Itu diantaranya ilmu manfaat tadi ya, udah paham ya? Yang lainnya itu banyak. Jadi yang lainnya itu banyak, itu kan baru syahadat. Terus la haula wala quwata piye akhlake. Di situ ada. Jenengan bisa nggih, bisa memahami nggih. Oh, berarti karena kita tidak punya dia, kita berarti
hanya sekedar menjalankan. Kita tidak bisa klaim ini saya yang masak, ini saya yang mencari uang. Tidak bisa ke situ nantinya. Untuk perlahan-lahan tanamkan dalam hati kita, dalam batiniah kita. Biar nanti kita ada ketenangan batin. Karena kita targetnya untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang abadi nanti ke situ, Bu. Kita akan damai dalam batiniah kita. Kita tidak akan resah karena kita punya Allah. Dan disitulah nanti ketemunya. Maka di sini untuk kita menciptakan batiniah yang kuat, yang bahagia, yang tenang, kita awali dengan tahapan-tahapan seperti itu. Kalau amal soleh jelas ya, ilmu yang kita ajarkan ke orang lain itu amal soleh. Mengisi infak, menolong teman itu adalah amal soleh. Membantu sesama amal soleh. Mendoakan teman-teman kita amal soleh. Banyak sekali amal soleh. Dan bahkan diatur dalam syariat Islam, dalam Al-Quran dan hadis. Kita bisa mengurai sana. Yang ketiga apa lagi? Anak soleh solehah. Kira-kira jenengan berharap punya anak soleh dan solehah enggak, Bu? Punya cita-cita enggak? Sangat berharap. Nah, terus jenengan itu belajar dari anak soleh enggak? Jangan salah, jenengan punya anak kan? Tapi kulon jenengan itu nggih anak, Pak, Bu. Percaya betul tidak? Walaupun cap-capannya kita itu wis jambul panen nggih, wis rambutnya putih, tetap kita anak. Karena kita punya bapak ibu. Nah, selama ini kita buktikan kita juga belajar jadi anak soleh dan solehah. Jangan kita nuntut, wes sesuk kudu dadi anak soleh, kudu anak solehah, iso nganu wong tuwa, iso bantu wong tuwa, arep wong tuwa. Tapi awake dhewe mlekoter, kira-kira piye? Pas napa salah. Nah, makanya awake dhewe juga belajar berusaha jadi anak soleh solehah. Sekaligus itu sebagai bekal kita, karena anak soleh solehah itu pasti menjalankan ilmu manfaat, mengakalkan ilmunya. Anak soleh itu pasti mengakalkan ilmunya. Akhirnya kita nanti insya Allah masuk dalam golongan-golongan ahli surga. Amin Allahumma amin. Jadi disitulah ilmu, pentingnya ilmu. Terus ini kita lanjutkan ke tobat. Jadi tadi sekilas tobat tak kasih selingan tadi biar kita terinspirasi bahwa kehidupan itu sekejap, di waktu-waktu kehidupan sebagai bekal kita untuk mencari bekal kehidupan alam barzakh dan alam akhirat. Maka ada kata-kata waktu itu bagaikan pedang. Jadi tergantung kita untuk penggunaannya. Kalau kita tidak menggunakan dengan baik pedang itu, maka bisa menyesatkan kita. Tapi ketika waktu kita gunakan sebaik mungkin, insya Allah sebagai investasi akhirat ataupun investasi amal kita untuk bekal besoknya. Terus di sini arti tobat. Ini nyata karena ini GHW ya. Arti tobat. Jadi tobat adalah menghentikan sikap suka menunda-nunda. Karena apa? Menunda-nunda itu adalah perbuatan iblis. Jadi kita jangan membiasakan untuk bahasanya memelihara sikap menunda-nunda. Jadi tobat adalah membentukkan sikap menunda-nunda. Yang kedua, tobat kalangan awam. Jadi di kalangan awam seperti kita semua ini adalah tobat dari dosa. Kalau tobat kaum kos adalah tobat dari kealfaan. Kaum kos itu kaum khusus. Kalau kita kan kaum awam. Yang C, tobat adalah engkau berpaling dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya yakin dan percaya pada Allah. Jadi kita berpaling selain Allah. Jadi situ. Terus yang D, tobat sejati adalah tobat yang tidak menyisakan pengaruh maksiat baik lahir maupun batin. Jadi ini tobat sejati kita secara totalitas meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Jadi itulah target kita di tahapan tobat. Jadi esensi tobat itu ataupun prioritas tobat adalah bahwa bumi ini terlalu sempit bagimu meskipun ia luas, sehingga engkau tidak menjumpai tempat untuk istirahat, lalu merasakan jiwamu terhimpit karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tobat itu selalu merasakan kesalahan, introspeksi, dan ya bahasanya nak wong tobat itu memang ya Bu ya, memang kita harus kerja keras, kita memang harus memaksakan diri karena kita harus menjauhi larangan-larangan Allah dan kita harus menyesali kesalahan-kesalahan kita harus introspeksi diri. Maka di sini tobat itu ada dua jenis, tobat inabah ataupun kembali. Jadi tobat itu kembali bersih.
itu takut siksa. Kalau tobat yang kedua istijabah, itu menjawab ataupun memenuhi. Jadi malu akan kemurahannya. Jadi tobat yang kedua itu kita akan selalu bertindak ketika melakukan yang tidak baik itu malu dengan kemurahan Allah. Jadi Allah itu memberikan kemurahan, kita masih melakukan yang salah. Nah inilah tobat yang menjawab ataupun memenuhi sikap malu kita, yang akhirnya kita berbuat sesuai dengan perintah-perintahnya. Ini sedikit satu poin. Yang tadi kan tingkatan yang kedua kan mujahadah. Ini tak ambil 2 poin mujahadah. Nanti untuk pertemuan yang berikutnya kita bahas untuk yang tahapan berikutnya nanti sampai tahapan tawakal, tahapan lain-lain. Ini tak ambil tahapan yang kedua. Nanti setelah tahapan yang kedua tak selingi terkait dengan sedikit tindakan yang salah selama ini kita jalani. Nanti sedikit ke situ. Ini tak selesaikan yang tahapan kedua mujahadah. Jadi tahapan makom para penempuh jalan sufi, yaitu yang jalan sufi tadi kita sampaikan, memperoleh kebahagiaan yang abadi. Mujahadah adalah berjihad untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mujahadah itu upaya kita, kerja keras kita untuk berjihad untuk mencari keridhaan Allah. Jadi biar kita itu mendapat ridho Allah itu nanti seperti apa, itulah kita nanti berupaya ke situ. Di situ dalam mujahadah ada beberapa tingkatan. Barang siapa menghiasi lahiriahnya dengan mujahadah, Allah Subhanahu wa taala akan memperindah rahasia batiniyahnya dengan musyahadah. Hadirnya al-haq dengan cahaya-cahaya yang melingkupi qalbu. Jadi dengan kita melakukan berjihad untuk menjalankan mujahadah, maka nanti musyahadah akan menyamai kita. Jadi akan muncul hidayah ataupun petunjuk-petunjuk Allah. Terus yang berikutnya menurut Asy'ari ulama sufi. Jadi Asy'ari itu ulama sufi berkata, wahai kaum muda, bertekunlah kalian bermujahadah melalui musyahadah sebelum kalian menginjak usia seperti diriku. Jadi ini beliau menyarankan mumpung kita masih muda, kita disarankan untuk bertekun melakukan mujahadah. Ini dari ulama sufi juga menyampaikan, Ibrahim bin Adam berkata, orang-orang yang akan mencapai derajat kesolehan serta melakukan 6 hal. Jadi orang-orang yang akan mencapai derajat kesolehan itu harus mampu melakukan 6 hal. Apakah itu? Jadi kita belajar untuk mencapai derajat kesolehan, kita menutup pintu bersenang-senang dan membuka pintu penderitaan. Artinya apa? Kita tidak boleh bersenang-senang, kita prihatin, kita tirakat, wayak sholat tahajud, wayak kita kolmat. Nah inilah harapannya, biar kita akan menuju ke sana. Dan mungkin ketika kita bisa membuka sejarah Rasul, itu beliau Rasulullah itu mestinya juga tidak bersenang-senang di zamannya. Itu sering membuka pintu-pintu penderitaannya, keprihatinannya. Yang kedua, membuka pintu keangkuhan dan membuka pintu kerendah hati. Jadi untuk sikap keangkuhan kita tutup, kita buka pintu kerendahan hati. Biasanya orang Jawa semeleh, dasar, ngalah, ngalilah, jadi kerendah. Yang ketiga, menutup pintu istirahat dengan membuka pintu perjuangan. Kita tutup pintu istirahat, kita istirahat yang seperlunya, kita buka pintu perjuangan kita, baik melalui perjuangan untuk mencari ilmu, untuk mencari bekal dalam hal bekal mencari ilmu. Bekal mencari ilmu itu apa? Harta, materi. Itulah nanti kita harus mempersiapkan situ. Menutup pintu tidur untuk membuka pintu jaga. Jadi kita juga mengatur tidur kita atur waktunya, kita membuka pintu untuk jaga, dalam arti pintu untuk berdoa memohon sama Allah. Karena seperti malam itu adalah pintu atau waktu yang disediakan Allah untuk kita bercurhat, menyampaikan apa-apa yang memang kita inginkan atau kita butuhkan. Menutup pintu kemewahan dengan pintu kemiskinan. Itu tentunya kemiskinan di hadapan Allah. Jadi kita
Jangan merasa mewah, merasa kaya, tapi kita membuka pintu, kita seakan-akan itu hidup itu hanya menjalani apa yang menjadi milik kita atas dasar titipan Allah. Kita jangan mengklaim bahwasanya itu harta benda kita, itu kemewahan kita, tapi itu semata-mata hanyalah titipan. Jadi cenderungnya begitu. Menutup pintu harapan duniawi dan membuka pintu persiapan menghadap kematian. Jadi kita menutup pintu harapan-harapan dari duniawi, harapan ingin apa ya, banyak kan. Jadi kita itu kadang-kadang berharap yang akhirnya harapan itu adalah berbuah pada kekecewaan. Itu sering pernah saya sampaikan ya, ketika beliau Nabi Adam sudah berada di surga, kenapa akhirnya ditendang oleh Allah, dikeluarkan dari surga dan berada di dunia lagi selama ratusan tahun. Yang Nabi Adam di sana, Nabi Siti Hawa di sana, yang mungkin jauhnya ratusan kilo, ribuan kilo, yang akhirnya dengan beratus-ratus tahun baru ketemu lagi. Itu akibat dampak dari apa? Makan buah koldi. Pernah tak sampaikan ya? Nah, inilah yang dimaksud buah koldi itu seperti apa. Ini perlu kita simak. Bukannya mangan woh bemblondo, bukan. Ini simaknya. Nah, misalnya patahin nandur pelem, kira-kira pengen woh ora? Pengen. Nah, inilah yang dimaksud buah itu harapan. Bukan woh bemblondo. Tapi dalam bahasa syariat, wah kuwi nak wong lanang iki ana kala menjinge, soalnya dibiyen Nabi Adam mangan buah. Lah wong itu dadi loro, masalahnya buah kolbi kan gitu. Nah, Mas, itu bahasa tanah ke situ. Ini karena dia nih mangan buah kolbi kan gitu. Tapi yang benar, buah itu adalah harapan. Ketika jenengan nandur pari mesti berharap buah, nandur pelem berharap buah. Maka kesimpulannya buah itu adalah harapan. Ketika dalam hidup kita membuka pintu harapan, maka kita tidak akan apa? Damai. Kita pasti tidak akan masuk surga. Kita akan neraka ketemu nih. Bukti nih. Jenengan ki misalnya nggih. Kita kayak contoh, misalnya calonan lurah jadi trime. Jenengan di arep-arepan ku anakku tak titipno ben dadi perangkat karena proyeknya kok tak pen aku ben iso ngedrop mantiale. Ketika harapannya jenengan tidak terpenuhi, kira-kira jenengan pripun? Kecewanya terus muring, kurang ajar. Wakane pare wangi ngene-ngene ngetono modal ra sithik malah ngene iki bar-barane. Wah aku pe melu ngene ra iso. Muring niku geni napa cahaya? Geni. Nah, makanya geni niku neraka napa swarga? Neraka. Ini fakta, pembuktiannya di situ secara logika. Makanya disitulah memang kita harus belajar untuk menerapkan petunjuk-petunjuk yang ada dalam ajaran Islam. Jadi di situ. Padahal kalau orang muring-muring, ya kan ketemu Nabi, bro. Itu kira-kira hasilnya berapa? Itu lah disimak pada karo. Sama halnya orang yang emosional, saya muring-muring, kuwi padha karo bunuh diri pelan-pelan Bu, karena membakar hatinya sendiri. Nggih mboten? Jenengan miring-miring nak muring-muring nak emosi niku kira-kira lara mboten teng ati? Lara. Niku nak diterus-terusno iso dadi penyakit, lho apa dadine. Makanya disitulah pentingnya ilmu. Nah, maka di sini untuk poin yang keenam adalah menutup harapan duniawi dan membuka pintu persiapan menghadapi kematian. Kalau kita membuka pintu persiapan menghadapi kematian, tentunya kita akan menjalankan makna sebuah ketakwaan, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Ini adalah bekal kita untuk menuju menghadapi kematian ataupun kehidupan alam barzah dan alam akhirat, surga dan neraka. Di sini untuk kelanjutannya dari Abu Usman berkata, selama orang melihat setiap sesuatu baik dalam jiwanya, maka ia tidak mampu melihat kelemahannya. Hanya orang-orang yang berani mendakwa dirinya terus-menerus selalu berbuat salah, ia akan sanggup melihat kesahajaannya. Jadi, kalau orang itu melihat setiap sesuatu baik dalam jiwanya, maka dia tidak mampu melihat kelemahan-kelemahannya. Makanya orang itu kalau menunjukkan, melihat keberhasilannya, kebaikannya diri kita, nggak mau tahu kelemahan-kelemahannya. Kelemahannya pasti akan ditutupi. Bahasanya apa? Ego, kerebut bener, golek bener dewe. Inilah faktanya.
Tapi mohon maaf, ketika orang itu berani mendakwa dirinya terus-menerus malah selalu berbuat salah. Kalau orang itu selalu introspeksi diri, selalu mengakui kesalahannya, maka ia akan sanggup melihat kesengajaannya. Jadi akan mengakui jati dirinya. Maka disinilah ketika kita itu mau selalu berintrospeksi diri, maka kita akan selalu dan mengupgrade ilmu kita. Jadi di situ. Terus ini kerusakan yang merasuki diri manusia 6 hal. Ini memiliki niat yang lemah dalam melakukan amal. Terus ini sedikit berata yang di mana? Ini sedikit, ini sudah selesai tobat dan mujahadah untuk ulasannya. Ini sedikit kaitannya yang selama ini kita lakukan keseharian biar kita untuk sebagai yang tadi pemimpin dalam Islam. Pemimpin boleh nanggur umum ya materi pemimpin. Pemimpin dalam pandangan Islam. Dulu. Jadi ini sedikit saya sampaikan, ini kaitannya dengan salah satu takwa ataupun salah satu perintah Allah, dan selama ini yang kita jalani ternyata ini kita juga melakukan kesalahan yang kita tidak sadar, termasuk saya sendiri. Jadi saya itu berkali-kali nyalon lurah, ternyata saya pakai duit, money politik. Ternyata ini adalah salah menurut aturan Islam. Jadi di sini sekilas tak sampaikan. Dalam hal ini konteksnya kita itu umat, kita itu makhluk, memilih pemimpin itu hukumnya wajib. Jadi kita tidak boleh menghindar, aku gak seneng gak memilih. Memilih pemimpin itu wajib. Karena ada salah satu hadis yang meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika ada 3 orang yang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya. Ini cuma untuk perjalanan saja. Ya, kalau misalnya musafir, untuk perjalanan saja itu Rasul itu menyarankan untuk mengangkat pemimpin, memilih pemimpin di antara dari 3 tersebut. Jadi dari hadis tersebut jelas, dari jumlah kecil saja harus memilih pemimpin, apalagi dalam jumlah besar. Jadi dari frase itu bisa diambil kesimpulan dalam urusan yang mubah mengangkat pemimpin hukumnya wajib, apalagi dalam perkara yang wajib pasti lebih wajib lagi. Jadi tadi ya, perkara mubah itu wajib memilih pemimpin, apalagi ini dalam perkara yang wajib. Ini tak repot-repot lah ya, besok bisa kita ulang lagi karena ini waktunya repot. Terus ini diperjelas dalam An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, serta para pemimpin di antara kalian. Ini yang dimaksud adalah pemimpin yang adil. Jadi di sini dijelaskan, menaati ulil amri ataupun pemimpin hukumnya adalah wajib. Ulil amri di sini yang dimaksud adalah orang yang mendapatkan mandat untuk memerintah rakyat. Namun ayat ini tidak berlaku untuk ulil amri yang tidak menjalankan hukum-hukum Allah ataupun yang menyuruh kepada kemaksiatan. Jadi kalau pemimpin yang menyuruh kemaksiatan, tidak usah, tidak perlu ditaati. Jadi di situ. Ini adalah yang sesuai dengan hukum-hukum Allah. Dan disinilah, kalau menaati pemimpin hukumnya wajib, maka memilih ataupun mengangkat pemimpin itu hukumnya wajib. Dan ini sesuai dengan kaidah hukum fikih yang artinya segala sesuatu yang mana sebuah kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan melakukannya, maka sesuatu tersebut wajib dikerjakan. Contoh ini dalam konteks bernegara, kewajiban untuk memilih pemimpin telah ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Komisi Fatwa MUI hasil musyawarah alim ulama se-Indonesia di Padang, Panjang, Sumatera Barat tahun 2009. Isi fatwanya
Di antaranya upaya untuk memilih pemimpin ataupun wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama. Jadi itu syaratnya, isi fatwanya di situ sekilas. Terus ini tak ambil ini yang memang menjadi poin utama yang perlu kita garis bawahi. Berdasarkan uraian di atas, telah nyata bahwa memilih pemimpin hukumnya wajib. Seperti kita ketahui, di Indonesia akan berlangsung pemilihan kepala daerah serentak nanti di tahun 2024 dulu, Pak. Jadi nanti tahun 2024 kita akan melakukan pilkada dan pilihan legislatif dan pilpres di tahun 2024. Namun perlu kita ingat semuanya, perlu kita ketahui semuanya, bahwasanya ada hal yang penting yang harus kita ingat. Dalam memilih pemimpin, sekali lagi, dalam memilih pemimpin, hendaknya jangan dikotori dengan praktek-praktek tercela seperti politik uang. Dalam ajaran Islam, politik uang ataupun riswah hukumnya adalah haram dan sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini apakah kita menerima uang dari para calon? Menerima. Apakah itu tindakan salah ataupun benar? Karena itu uang haram dan besok akan dipertanggungjawabkan. Maka kalau kita mau menjalankan muamalah, mending kita tidak usah terima. Sama saja karena di situ dalam tim itu ada kepentingan untuk mempengaruhi jenengan. Kecuali kalau sudah jadi ini syukuran, itu beda Mas ya. Kalau sudah jadi itu syukuran beda. Tapi kalau mau pemilihan itu pasti ada kepentingan untuk mempengaruhi panjenengan. Dan ini secara Islam jelas dalam Al-Quran ini adalah haram. Sudah kehono berdoa. Di sini sama Bu, sebenarnya itu tidak hanya uang saja, dalam bentuk benda, dalam bentuk uang sama, karena untuk mempengaruhi panjenengan. Ini sama dengan riba, nilai tambahnya tidak harus uang, jenengan diboceng atau wis riba. Itu sama seperti itu. Nah, di sini larangan riswah ataupun larangan politik uang disebutkan dengan jelas dalam sebuah hadis Nabi, yaitu dari Ibni Abidib, dari Al-Harits bin Abdirrahman, dari Abi Salamah, dari Abdillah bin Amr. Ia berkata, Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Berarti saya dulu perlakuan saya dilaknat Rasul, maka saya banyak dosa. Dan ternyata orang-orang yang menerima suap itu juga dilaknat oleh Rasul. Dalam versi ini hadis di atas disebutkan redaksinya sebagai berikut. Jadi ini untuk diperkuat dari Abi Zur'ah dari Tauban, ia berkata Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan dua orang yang menjadi perantara keduanya. Ternyata Bu ini dipertegas, tidak hanya yang menyuap dan yang disuap, termasuk uang sing jadi perantara. Nah, cara-caranya sing jadi jago gapite, sing eterno itu ternyata menangis. Gapite. Karena jenengan gapit itu kan memperjuangkan boleh jadi gapit tapi tanpa uang, memperjuangkan tanpa uang. Apakah bisa? Kalau umat Islam memahami ayat ini semuanya turah bisa. Ya, karena umat Islam tidak memahami aturan Islam, maka disinilah akhirnya negara jadi carut marut. Yang jadi bukan seorang pemimpin yang amanah. Kita lanjut dari penjelasan hadis di atas dapat diartikan yang dibenci Rasulullah tidak hanya pemberi dan penerima suap, tapi juga orang yang menjadi penghubung antara si pemberi dan penerima suap. Dalam konteks pilihan legislatif, pilpres dan pilkada nanti 2024, kita juga akan menghadapi loh Pak Bu, makanya ini sedikit saya sampaikan ya. Dan pilkada serentak 2005 nanti disambung pilkades. Siapapun yang membagikan uang ataupun materi lainnya, ini Bu, kejawab ya, materi lainnya, dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu, sangat dilaknat oleh Allah dan Rasulnya.
Paham? Oke. Perlu diketahui praktek politik uang bisa terjadi dalam semua tahapan seperti masa kampanye, hari tenang, atau hari pemungutan suara. Oleh karena itu, sebagai kaum muslim harus meninggalkan praktek tercela berupa politik uang. Segala bentuk suap penyuap dalam pilihan legislatif, pilpres, pilkada, dan pilkada serentak 2005 sudah semestinya kita hentikan. Jadi tugas kita untuk menghentikan. Mungkin ini sekilas, nanti bisa kita sambung di lain kesempatan. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.